Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Bukan memaksa-maksa harus kemudian Mas AHY, bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah kalau melihat hasil survei, ini banyak masyarakat yang masih ragu, Mas Anies ini maju atau tidak gitu kan, belum deklarasi bersama gitu ya. 3 kasus perubahan membawa koalisi Anies Baswedan ke jurang kegagalan. Ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh, karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Surya Paloh dan oligarki pendukung Anies dipastikan akan pusing 7 keliling. Diduga hal ini karena kasus-kasus yang melilit Nasdem dan partai koleganya. Hingga koalisi perubahan pun terancam bubar. Senada dengan itu, pegiat media sosial Jusnul Khotimah pun mengungkap 3 kasus yang diduga membuat perubahan dari kelompok bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Pertama, Sony Setiadi yang merupakan salah satu pendiri kelompok relawan Anies Baswedan, yaitu Bale Anies, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Kedua, mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate, ditahan Kejaksaan Agung atau Kejagung karena terlibat dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Dan yang terbaru, politikus Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, diadukan ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI atas dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh perempuan berinisial A yang merupakan bekas anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Sementara itu, kini koalisi pengusung Anies sedang dilanda cekcok, yaitu antara Partai Demokrat dan Nasdem mengenai calon wakil presiden. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, sempat menuding bahwa Partai Demokrat ngotot agar ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus mendampingi Anies Baswedan bertandang di Pilpres 2024. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sontak membantah tudingan keras Ahmad Sahroni itu. Andi pada Jumat 9 Juni 2023 menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Andi mengingatkan bahwa Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan piagam koalisi. Meskipun telah membantah, fakta bahwa goyahnya koalisi perubahan memang tidak bisa dibantah. Ini yang menarik, bukannya solid antar partai koalisi ini, malah saling adu mulut. Bahkan perang terbuka antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang beributkan soal calon wakil presiden dari baca pres Anies Baswedan ini. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ini memang sedang tidak solid. Meskipun banyak yang bilang bahwa koalisi ini solid, kenyataannya Partai Demokrat terus mendesak Anies untuk menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Sedangkan Nasdem mengklaim Demokrat akan keluar dari KPP jika AHY tak dipilih Anies. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tidak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini. Karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024 nanti. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling sindir, saling cakar, dan saling ancam. Koalisi apaan tuh namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diadu, mungkin tak lama koalisi model begini akan segera bubar. Parah memang ketiga partai ini seringkali perang mulut karena masalah cawapres. Dari sini saja saya bisa menarik kesimpulan kalau AHY seperti tidak dianggap. Memang sih Nasdem dari awal tidak menunjukkan ketertarikan kepada AHY. Mumpung belum terlambat, kalau AHY cerdas dia sebaiknya mulai ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan demi menyelamatkan partai dan kansnya agar para peluang maju sebagai cawapres. Jika nantinya koalisi gagal terbentuk pun, AHY masih bisa bergabung dengan koalisi lain seperti Gerindra.
yang setidaknya akan membuat citra AHY dan Demokrat tidak seburuk kalau memaksakan diri tetap berada di barisan bersama Nasdem dan PKS. Jadi, mau bagaimanapun juga sebelum koalisi perubahan solid, ada kemungkinan Nasdem atau Demokrat yang akan keluar dari koalisi perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda? Tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Ditodong 3,5 miliar rupiah, ribuan kader mengundurkan diri, jargon anti mahar Nasdem ambyar. Pengakuan mengejutkan caleg Indramayu terkait jual beli nomor urut buat biaya safari politik Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Husein Ibrahim kecewa lantaran tak menjadi nomor urut 1 di Dapil Jawa Barat 8 dalam pencalekan DPR RI. Husein mengaku bisa dipindahkan menjadi nomor urut 2 asal menyetor uang 3,5 miliar rupiah. Akibatnya Husein dan ratusan kader Nasdem mengundurkan diri. Mereka kecewa karena kenyataan di lapangan berbeda dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang berulang kali menyatakan partainya tidak menerima mahar. Bahkan mereka beramai-ramai mencopot atribut Nasdem dan merobek foto Ketum Nasdem Surya Paloh. Ribuan kader Partai Nasdem Kabupaten Indramayu mengundurkan diri secara massal. Parahnya lagi, jumlah kader yang memundurkan diri tak main-main. Ada sebanyak 120.000 anggota Partai Nasdem yang menyatakan mengundurkan diri. Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Para kader tersebut berasal dari 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu dan 20 kecamatan di wilayah Cirebon. Pegiat media sosial Jusnul Khotimah pun menyoroti ribuan kader Partai Nasdem Indramayu tersebut. Jusnul Khotimah mempertanyakan uang mahar yang diminta Nasdem. Katanya tanpa mahar, sekalinya untuk nomor 2 harus bayar 3,5 miliar rupiah. Lalu, mempertanyakan itu duit untuk apa? Jusnul pun mencurigai apakah untuk keperluan safari politik Anies? Pasalnya, politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago. Irma bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Nasdem. Politik tanpa mahar ini diyakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun melihat fakta yang ada, justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem. Yang menurut beberapa pihak karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Hal ini sekaligus mempertanyakan komitmen Nasdem dalam mengedepankan politik tanpa mahar, yang mana menurut Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago, bukan hanya slogan bagi Partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal itu menurut Irma menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ketika banyak masyarakat ingin menjadi calon legislatif, bukannya dipermudah untuk menduduki kursi, tapi malah dipersulit dengan meminta mahar kepada calon legislatif. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Yang menurut banyak pihak itu digunakan untuk bekal pemilu di 2024 nanti. Apakah inilah salah satu permainan Surya Paloh? Menyuarakan politik tanpa mahar tapi kadernya dipalaki duit miliaran rupiah demi nomor urut 1. Gimana nih Om Brewok? Apa butuh dana buat topang kampanye Anies Baswedan?
Permainan politik ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat, biarlah mereka yang menentukan Nasdem ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas, apa yang mereka lakukan, siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi. Bagaimana kalau menurut Anda?